toh? Nah, seperti biasa, sebelum mulai pelajaran, kita awali dengan berdoa. Silakan, Pak Is, pimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada semua ya? Ya. Seperti biasa, guru ngajak dulu semangatnya. Tepuk semangat. Hari ini berjumpa lagi dalam mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau KA. KA itu kepanjangannya dengan kecerdasan artifisial. Sebelum mulai pada materi kita hari ini, Bu Guru mau tanya dulu, siapa yang ingat mata pelajaran atau tema kita pada pertemuan sebelumnya? Tentang apa? Komputer. AI. Oke, lebih tepatnya apa ya? Berpikir secara komputasional. Oke, berpikir secara komputasional. Berpikir secara komputasional itu contohnya bagaimana? Apa Pida? Menyusun acara ulang tahun. Ya, menyusun acara ulang tahun. Kalau menyusun acara ulang tahun itu berarti kita susun dulu dari hal-hal yang penting agar acaranya dapat berjalan. Misalnya dari masalah besar kita susun menjadi masalah-masalah yang kecil, toh? Kemudian prinsip komputasional apa saja, Syifa? Prinsip komputasional. Oke, memecahkan masalah. Apa lagi? Pengenalan pola. 3 apa lagi? Oke, fokus pada hal penting. Nah, kita masuk pada materi baru tentang konsep dasar kecerdasan artifisial atau yang disingkat dengan KA atau AI. Nah, kita akan belajar tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Oke. Pembelajar kita hari ini, peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar kecerdasan artifisial atau KA, mengidentifikasi berbagai jenis KA dan memahami pentingnya etika dalam penggunaan KA. Untuk tujuannya, 1. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis konsep dasar kecerdasan artifisial dan memahami apa saja karakteristik KA. Kedua, peserta didik dapat membedakan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan etika penggunaan KA dalam penggunaan atau dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Siapa yang pernah lihat atau pernah menggunakan alat-alat KA ini? Google Translate. 1. Google Translate. Bagaimana di Google Translate? Kalau ada bahasa yang tidak dimengerti, contoh bahasa Inggris, kita mau translatekan ubah ke bahasa Indonesia, toh? Siapa yang pernah pakai? Ya, oke, pasti. Kalau kita coba pegang HP toh, terus ada bahasa Inggris
absen? Iya. Saya PR. Oke, bantu kerjaan PR boleh toh? Ya, itulah kecerdasan buatan yang sekarang. Jadi kalau kita bingung, kita tanyakan saja Bu. Tanyakan siapa? Google. Kalau udah tahu orang tuanya jawab atau temannya, tanyalah Google. Apa lagi selain Google? Cici. Kalau Cici itu bagaimana? Oke, membantu memecahkan masalah. Contohnya kalau kita tanya, dia jawab tidak kalau kita tanya? Jawab. Dia jawab. Misalnya apa yang kalian tanyakan? Pelajaran. Pelajaran apa yang susah biasa? Matematika. Dari tahu jawabannya tanya, enggak apa-apa. Tapi harus dicek ulang ya. Nah, semuanya itu jangan sampai ada yang data yang tidak sesuai yang kita minta. Jadi di cross check ulang, dicek ulang. Kemudian Siri ini tuh biasa digunakan pada HP iPhone. Adalah contoh mesin mesin apa Pais? Mesin cerdas. Oke, mesin cerdas ya. Menurut kalian, mengapa alat-alat tersebut bisa bekerja dengan sangat pintar? Kenapa itu Cici AI bisa pintar dia memecahkan masalah? Karena robot pintar. Robot apa? Robot cerdas atau robot non cerdas? Oke, robot cerdas. Karena sebelumnya dia sudah dimasukkan data-data yang lengkap. Yang pertama itu kan mesin. Kenapa dia tidak cerdas? Karena datanya misalnya tidak lengkap. Jadi ini kayak seperti ChatGPT, AI, Cici itu sebelumnya sudah diprogram untuk memecahkan masalah. Dimasukkanlah pola-pola, misalnya memecahkan masalah kayak tadi menyusun kue ulang tahun, misalnya ulang tahun bagaimana saja tahapannya. Kemudian kalau kita meminta gambar sama Google atau ChatGPT, kenapa alat-alat tersebut bisa bekerja dengan sangat pintar? Karena adanya kecerdasan buatan. Kemudian yang kedua apa? Adanya kecerdasan mesin. Mesin itu alat yang digunakan atau yang dibuat oleh manusia dalam membantu kehidupan sehari-hari. Siva atau Pia silakan baca. Apa itu Kak? Adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk berpikir dan bertindak seperti manusia. Oke, bertindak seperti manusia. Kecerdasan artifisial bukan hanya sekedar teknologi ya, tapi mereka juga bisa berpikir seperti manusia. Dengan kata lain, data sebelumnya sudah ada ya. Jadi mesin cerdas apapun tetap manusia yang program. Secara sederhana apa? Program komputer yang bisa belajar dari Oke, K adalah program komputer yang bisa belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu diperintah manusia. Ya, tadi kalau kita suruh game ini kan misalnya di mana letak pulau Sumatera, nanti dia langsung munculkan di bagian sini kan pulau apa, kemudian bagaimana strateginya, bagaimana bentuk-bentuk wilayahnya. Contoh tadi apa saja produk-produk KA? Google Translate, Apa lagi? ChatGPT, Rekomendasi YouTube, filter TikTok. Siapa yang sering pakai filter TikTok? Oke, banyak karena pasti sudah banyak yang bisa menggunakan TikTok. Kalau yang sering main TikTok pasti pakai filter ya. Rekomendasi YouTube itu, misalnya kalau sering menggunakan YouTube, nonton apa biasa kalian? Roblox. Ya, itu terus nanti yang muncul kan? Nah, itu tadi contoh-contoh produk KA. Ada apa saja? Google Translate, apa lagi? Siri, Gemini, ChatGPT, rekomendasi YouTube, filter TikTok. Apalagi selain yang guru belum cantumkan di sini? Cici, apalagi? Meta AI.
merekomendasikan produk yang telah kita beli. Nanti direkomendasikan lagi yang produk sesuai kualitasnya, harganya, gitu ya. Nah, ada beberapa karakteristik kecerdasan artifisial. Oke, ada apa saja yang pertama, Faiz? Belajar dari atau Dari data. Oke, bahasa Inggrisnya machine learning. Apa maksudnya? Jadi, semakin banyak data yang dipelajari, semakin baik kemampuannya dalam memecahkan masalah. Yang kedua, KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Maksudnya, ia bisa belajar dari kesalahan dan memperbaiki dirinya sendiri. Yang ketiga, KA bekerja berdasarkan algoritma. Maksudnya ia menggunakan aturan sistematis atau matematis untuk memprediksi sesuatu. Tadi contohnya Shopee, apalagi yang kita pakai? Ya, Lazada, TikTok ada tidak? Ya, ada TikTok Shop. Kalau misalnya kalian beli sepatu, ya mereknya Adidas, nanti dia rekomendasikan lagi merek-merek yang sama dengan itu kualitasnya, harganya. Itu namanya dia menggunakan aturan atau prediksi dari sesuatu yang kita telah lakukan. Terus KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Ia bisa menemukan pola yang sulit dilihat manusia untuk mengambil sebuah keputusan. Contoh produk KA berdasarkan karakteristik KA. Aplikasi ini bisa mengenali wajah. Nah, jadi kalian jawab ya, misalnya aplikasi ini bisa mengenali wajah atau benda di foto lalu mengumpulkannya secara otomatis. Aplikasi apa itu kira-kira? Apa ini? Google Foto. Ada di HP-nya kalian itu? Ada. Misalnya yang kuat sekali selfie, yang sering selfie. Ada fotonya Tia di situ, ada fotonya Syifa, Uspin. Nanti dia kelompokkan foto-fotonya tuh yang sama mukanya. Nah, itulah kecerdasan artifisial. Ya, artifisial. Jadi dia mengelompokkan wajahnya teman-teman kalian. Ya, contoh lagi, aplikasi ini terus menyesuaikan diri. Oke, coba baca Faiz. Yang kedua, aplikasi ini terus menyesuaikan diri sesuai kondisi jalan terbaru dan memberikan rute perkiraan waktu yang lebih akurat. oke. Contohnya apa? Google Maps. Siapa yang pernah pakai Google Maps? Ya, pergi Kendari. Misalnya dari sini ke Kendari itu berapa jam? 4 jam. Dia akan memberikan rute yang paling dekat. Ya, dia akan merekomendasikan, walaupun itu jalan yang kecil, dia akan merekomendasikan jalan yang dekat, kemudian lebih akurat, bebas dari lalu lintas, tidak macet. Ya. Nah, itulah Google Maps. Ingat ya, ada tadi pertama Google Foto, dia mengelompokkan foto-fotonya kita, ya. Kemudian yang kedua ada Google Maps, dia memberikan rute dan perkiraan waktu yang lebih akurat. Yang ketiga, trust, dengan melihat apa ya, dan beli sebelumnya. Apa kira-kira? Aplikasi ini bisa tahu apa yang kita sukai dengan melihat apa yang pernah kita cari dan beli sebelumnya. Apa tadi? Shopee. Apalagi? TikTok Shop, Tokopedia, Lazada. Ya, gitu ya. Nah, yang keempat, Aisyah coba baca. Teknologi KA ini bisa mengenali wajah teman-teman ini di foto dan secara otomatis menyarankan untuk Ditandai. Contohnya apa? Apa sih, Mbak? Kalau kalian mau unggah foto, kalian mau tandai teman kalian di media sosial. Instagram boleh. Apa ini namanya? Facebook. Ya, perhatikan coba. Di situ ada teman-temannya kalian. Toh, di notifikasi ada teman-temannya kalian yang ini. Dia sudah berinteraksi dengan kalian, toh. Dia lihat videomu, fotomu, kemudian kalian mau mengunggah foto. Terus dia rekomendasikan ini.
oke. Nah, ini beberapa contoh mesin cerdas dan mesin non cerdas. Tadi yang kayak tag foto, kemudian Lazada, Cici, itu kira-kira mesin cerdas atau mesin non cerdas? Mesin cerdas. Nah, betul ya? Ini contoh mesin non cerdas. Coba dibaca. Aisyah, mesin non cerdas itu apa? Hanya bekerja sesuai dengan perintah yang sudah diprogram. Oke, hanya bekerja sesuai dengan perintah yang sudah diprogram. Contoh, ini kipas angin ya. Apa namanya ini? Kipas angin. Kalau kalian mau hidupkan, kira-kira tekan apa? Tombol on off. Contohnya ini. Misalnya kalau ini langsung ditekan. Sudah dicup, baru diputar lagi. Terus kalau mau kasih kencang lagi, tekan nomornya. Betul tidak? Betul. Terus kalau mau kasih mati, tekan itu mesin yang tidak cerdas. Apa lagi yang mesin kurang cerdas? Yang tidak cerdas? Remote TV itu harus ditindis atau tidak biar dia bisa nyala TV-nya? Jadi satu tekan ya. Kalau mau beralih ke channel lain, pilihlah nomor yang lain. Itu kira-kira mesin cerdas atau non cerdas? Non cerdas. Mesin non cerdas itu artinya mesin yang tidak cerdas. Dia itu harus segala-gala diperintah. Kemudian apa ini? Kalkulator. Kenapa dibilang dia mesin non cerdas? Karena kita harus ketik dulu angkanya, ya. Kemudian dia baru bisa menjumlahkan. Kalau kita meminta perkalian, toh misalnya 100 kali 2 berapa, ya? Nah, ini lagi, mesin yang cerdas dia bisa belajar atau beradaptasi dengan kondisi baru. Gitu ya. Kemudian mesin cerdas, silakan dibaca ya. Bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kerjanya. Ya. Contohnya Google Assistant. Kalau hari ini kalian minta, halo Google, buatkan saya satu susunan acara ulang tahun. Misalnya dia kasih nih dari pembukaannya atau terus apa lagi sambutannya dan lain sebagainya. Nah, tapi ada satu tahap yang dilupa. Kira-kira kalau kita minta lagi, bisa tidak dia kasihkan? Bisa ya, karena dia mesin cerdas. Jadi dia itu akan memperbaiki dirinya dari seiring waktu. Nah, kemudian bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Contohnya ini ada apa? Mobil pintar. Mobil pintar, kira-kira orangnya lagi apa? Baca buku. Baca buku. Kira-kira ada tidak yang mengendaraikan itu mobil? Tidak ada. Tapi dia bisa berjalan. Cerdas tidak mesinnya? Cerdas. Ya, cerdas ya. Jadi bisa mengatur juga di mana dia jalan. Dia bisa melewati rintangan. Misalnya ada mobil di depan, ada kendaraan di depan. Terus yang ini yang ketiga, mesin apa ini namanya? Vacuum cleaner. Cerdas atau tidak? Cerdas. Kenapa cerdas? Jadi mengatur sendiri. Oke, mengecas sendiri, membersihkan sendiri. Kalau dia sudah bersih, dia kembali ke tempatnya. Misalnya di pojok ada tempat casnya dia. Kita taruh di sana. Terus kalau lobet, dia cas dirinya sendiri. Dia berbelok, kalau ada rintangan di depan dia belok. Nah, cara kerja kecerdasan artifisial. 1. Input. Input itu artinya memasukkan, yaitu memasukkan data atau informasi seperti pertanyaan, apalagi perintah suara, teks, gambar. Nah, contohnya kita memberikan data berupa gambar. Nah, nanti di sini kita lihat bagaimana itu robot cerdas bisa membedakan antara gambar ikan dengan gambar sampah. Nah, itu kita masukkan dulu gambar-gambarnya. Atau ada gambar sampah apa saja kalau di laut?
prosesnya. Model K adalah seperti otak buatan yang belajar dari data untuk menemukan pola-pola di dalamnya. Dia akan proses sendiri. Setelah itu, K akan mempelajari dengan mengenali pola antara ikan atau sampah. Kemudian setelah diproses, dia memberikan keputusan atau hasil yang namanya output. Setelah dilatih, K bisa memberikan hasil berupa prediksi. Prediksi itu kayak sesuatu hasil yang mendekati apa yang kita mau ya. Kemudian keputusan, hasil karya seni atau saran. Kayak tadi di game ini kita meminta gambar, misalnya tolong buatkan saya gambar kucing, hasilnya ya, jadikan gambar kucing, terserah warnanya apa. Setelah itu, KA akan memprediksi atau menebak antara gambar ikan dan gambar sampah. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, contoh ini lihat. Contoh mesin cerdas, dia bisa bedakan mana gambar-gambar ikan, sampah, ikan, kah? Nah, itu mesin cerdas. Perhatikan ya, cerdas atau tidak ini? Cerdas. Kenapa? Bisa membedakan ikan dengan sampah. Oke, bisa membedakan mana gambar ikan dan mana gambar sampah. Ya, kalau bukan gambar ikan, dia kasih dia kasih tanda apa itu? Merah ya, merah, silang. Kemudian dia kasih masuk dalam datanya ya. Oke. Nah, perhatikan ini. Contoh cara kerja mesin cerdas KA dengan pengenalan gambar. Jadi, gambar ikan dia akan beri tanda centang, cek hijau, kemudian dia harus masukkan ke datanya. Kalau bukan gambar ikan atau sampah, dia kasih tanda silang atau berhati-hati. Dia kasih masuk dalam datanya atau dia kelompokkan ya. Nah, sampai sini sebelum kita mulai terlihat LKPD, ada yang mau ditanyakan? Ya. Nah, di sini ada lembar kerjanya kalian. Ya. Pertama, tulis dulu kelompok, namanya saja ya, nama kelompok 1, kelompok 2. Kelas 5. Ada perintahnya, silakan. Kelompok 1 yang ini ya, kelompok 2 yang ini. Nah, kelompok 1, 2 perhatikan dulu. Ada 6 gambar, tapi belum kelompokkan. Tugasnya kalian kelompokkan yang mana saja mesin cerdas, yang mana mesin non cerdas. Kalau sudah selesai, langkah selanjutnya, perhatikan. Tugasnya kalian pilih satu, misalnya ini, mesin non cerdas ini ya, TV. Kalian mau program buat dia sebagai mesin cerdas tanpa harus diperintah. Jadi misalnya kalian bilang, mesin cerdas terus ini, mesin cerdas TV akan saya buatkan dia, mesin non cerdas TV akan saya buatkan dia menjadi mesin cerdas dengan cara apa? Begitu ya? Pokoknya sekreatifnya kalian program menjadi mesin cerdas. Silakan, ini kelompok 1. Pada suaranya belum? Oke, ini kelompok 2. Nah, ada yang kerjakan lembar pertama dan kerjakan lembar kedua. Silakan. Sudah selesai dikelompokkan? Nah, pilih mau mesin non cerdas yang mana kalian membuatkan cerdas. Kipas angin. Nah, tulis. Kalian mau bagaimana kan kipas anginnya biar jadi cerdas? Mau program bagaimana? Kipas angin saya akan program dia
Bisa bicara tidak kipas angin? Nggak, dia cuma hanya bergerak ya dan mendinginkan ruangan. Bagaimana? Oke, silakan buatkan dia cerdas dengan cara bagaimana? Pokoknya program seolah-olah ini robotnya kalian ya. Bagaimana? Sudah selesai kelompok 1, 2? Sudah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Bagus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, siapa kelompok yang mau duluan tampil? Kelompok 1, boleh. Sekarang maju, 2 orang perwakilannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan dulu mesin apa saja yang cerdas? Oke, terus mesin yang non cerdas apa saja? Televisi. Oke, coba lihat sama kelompok yang lain gambarnya. Perhatikan kelompok 2. Mesin cerdas kelompok 1 ini ya. Dia katakan mesin cuci otomatis, mobil pintar dengan vacuum cleaner. Terus mesin yang cerdasnya TV, kipas angin dan blender. Nah, kemudian apa yang kalian pilih untuk dijadikan mesin cerdas? Kipas angin. Silakan jelaskan bagaimana caranya. Jadilah salah satu mesin cerdas yang akan dibangun dari mesin cerdas. Dan tuliskan bagaimana cara kerja mesin cerdas. Ya. Kipas angin saya akan menggunakan kipas angin dengan cara bisa berputar dengan tanpa diperintah, bisa berhenti tanpa diperintah. Oke, kelompok 1 dia pilih kipas angin dengan cara coba kasih ke temannya lihat. Dia ingin kipas angin itu bisa berputar sendiri tanpa diperintah, bisa berhenti sendiri tanpa ditekan tombolnya. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan tempatnya. Baik. Kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perhatikan ada yang mau ditanyakan nanti, silakan. Mesin cerdas, mobil otonom, mesin cuci otomatis, Ya. mesin cerdas, TV, blender, Oke, lihatkan sama temannya. salah satu mesin cerdas yang akan kamu ubah menjadi mesin cerdas. Dan berikutnya bagaimana cara kerja mesin cerdas. Mesin cerdas ini akan saya jadikan mesin cerdas tanpa diperintah, yaitu dengan diprogram menjadi yang tanpa diperintah atau saluran tanpa ditekan tombol. Oke, coba lihat sama temannya. Jadi kelompok 2 pilih mesin cerdasnya dia apa? TV. Oke, TV dia akan menjelaskan TV-nya dengan mengganti channel sendiri tanpa ditekan tombol remote. Kemudian menyala sendiri, mati sendiri. Ya, pintar. Bagus sekali jadi semua. Pintar. Itulah tadi yang ditampilkan sama kelompok 1 dan 2. Bagaimana, sudah paham? Paham. Jadi mesin cerdas itu apa? Ya, mesin cuci otomatis, vacuum cleaner, mobil pintar. Nah, kalau mesin yang cerdas yang tadi Kipas angin, apa lagi? Blender, mesin cuci. Oke, berarti sudah paham ya. Ada beberapa etika kalau kita mau menggunakan AI. Tidak boleh sembarang kita gunakan, minta apapun tidak boleh. Walaupun AI bisa menjawab, tapi tidak boleh. Harus pakai bahasa yang bagus. Etikanya kita itu utamakan kejujuran. Kalau mau kerjakan tugas sekolah boleh minta sama ChatGPT, minta sama AI. Tapi dengan kita mengkombinasikan atau kita pakai juga bahasanya kita ya. Betul. Kita bilang sama guru saya tidak paham, tetapi saya minta sama Cici atau AI untuk bantu saya kerjakan soal yang sulit atau susah. Kemudian jaga rahasia diri. Apa itu? Kalau
tidak usah lagi suruh orang lain, ya. Tidak boleh kita memberikan data yang rahasia, ya. Kemudian periksa ulang informasi. Periksa ulang informasi. Walaupun sudah ada dikasih sama AI, sudah dikasih sama KA, harus di cross check ulang, oke? Sebagai bentuk pemahaman kalian, ada evaluasi, ya. Evaluasinya nomor 1, berikan 3 contoh mesin cerdas, ya. Selain yang ada tadi, ya. Selain yang kalian kerjakan tadi, mesin cerdas. Berikan 3 contoh mesin cerdas. Bu Guru mau periksa ini, dijawab betul-betul, ya. 3 contoh mesin cerdas. Kemudian yang kedua, berikan contoh mesin non cerdas. 3 juga. Akan dikerjakan. Nomor 2 saya berapa? Selain yang kalian tunjukkan tadi di kelompok, banyak kan mesin-mesin di rumah? Coba mesin non cerdas sama saja. Guru bacakan, ya. Guru mau tahu sampai mana kalian paham. Oke, perhatikan, ya. Tia jawab, ada yang jawab. Mesin cerdas itu contohnya ChatGPT, filter TikTok, betul tidak? Betul. Terus mesin cerdasnya kayak blender, TV. Nah, betul, ya. Kemudian ada yang mesin cerdasnya Lazada, Tokopedia. Kemudian yang mesin cerdasnya AC, kulkas, oven. Berarti sudah paham semua? Ya, oke. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sebagai refleksi kita, Bu Guru mau tanya dulu. Menurut kalian apa yang susah dari pelajaran kita hari ini? Tidak ada. Tidak ada. Yang betul? Tidak ada. Kemudian apa yang menarik? Yang menarik dari pelajaran kita tadi apa? Tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Oke, itu menarik. Apa lagi menurut kalian yang menarik? Pelajarannya AI, tentang AI pasti menarik karena robot-robot, ya. Apa saja produk kecerdasan artifisial tadi? Cici, apa lagi? WA, Gemini, iya, ya. Kesimpulannya apa? Silakan. Adalah alat yang sangat berguna yang dapat belajar beradaptasi dan membuat keputusan. Dia sangat bergantung pada data yang diberikan oleh manusia seperti baik Tadi sudah dibacakan, ya, sama Tia bahwa KA atau kecerdasan artifisial adalah alat yang sangat berguna yang dapat belajar, beradaptasi dan membuat keputusan. Kemudian cara kerja KA itu dimulai dari data atau input, kemudian dia melatih atau proses, dan dia memberikan keputusan atau output. Kalau tadi kesimpulannya, untuk materi selanjutnya kita akan belajar menggunakan ChatGPT atau Gemini dalam menghasilkan gambar, ya. Kemudian cara mengubahnya menjadi video. Oke, sampai sini yang ditanyakan? Sudah? Nah, sebelum mengakhiri, silakan satu orang pimpin doa sesudah belajar.